Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kita akan belajar tentang mencari luas dataran yang dibatasi oleh kurva dengan menggunakan integral. Jadi di soal ini, soalnya itu carilah luas dataran yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat min 8Y plus 12 dan Y sama dengan X plus 2. Jadi pertama kita cari dulu titik potong antara kurva X sama dengan sekian dan Y sama dengan ini, X plus 2. Nah, kita peroleh X sama dengan X. Jadi Y kuadrat min 8Y plus 12 sama dengan Y min 2. Jadi ini diubah ke X sama dengan. Lalu kita peroleh Y kuadrat min 9Y plus 14 sama dengan 0. Jadi kita peroleh Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 7. Nah, untuk Y sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan ini, kita peroleh X sama dengan 0, sedangkan Y sama dengan 7 kita substitusi ke sini, kita peroleh X sama dengan 5. Jadi titik potong dua kurva ini berada di 0,2 dan 5,7. Nah, sekarang kita akan menggambar grafiknya. Untuk grafik kurva pertama ini, kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan ini. Jadi kita peroleh Y sama dengan 6 atau Y sama dengan 2. Kemudian jika kita substitusi Y sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 12. Nah, karena ini merupakan kurva parabola, jadi kita perlu menentukan titik puncaknya. Untuk menentukan titik puncaknya, kita tentukan dulu A, B, C-nya. Jadi A-nya berdasarkan persamaan ini kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan min 8, C sama dengan 12. Nah, untuk mencari Y-nya, kita masukkan rumus min B per 2A sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, untuk mencari X-nya, kita substitusi 4 ini ke persamaan ini. Kita masuk substitusi, kemudian kita peroleh X sama dengan min 4. Nah, sehingga kita peroleh titik puncaknya sama dengan min 4,4. Untuk kurva yang kedua, Y sama dengan X plus 2. Jika kita masukkan X sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan 2. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan min 2. Jadi kita peroleh gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah kurva X sama dengan Y kuadrat min 8Y plus 12 dan garis Y sama dengan X plus 2. Nah, kita akan mencari luas dataran yang dibatasi oleh kurva ini dan garis ini. Berarti kan di sini, daerah sini. Nah, sehingga bias yang terbentuk itu dia bias tidur. Dia akan berjalan mengikuti sumbu Y. Ya, jadi seperti ini. Sehingga luasnya itu kita pakai rumus integral 2 sampai 7 Y min 2 min Y kuadrat min 8Y plus 12 dy. Kenapa? Karena kalau misal dia seperti ini biasnya, jadi kan untuk mencari luasnya dia tuh itu jadi batas kanan dikurangi batas kiri. Jadi kan ini X, jadi kan Y min 2 dikurangi Y kuadrat min 8Y plus 12. Nah, terus kita integral biasa manual bla bla bla, terus kita masukkan 7 dan 2 nya, kemudian kita peroleh hasilnya luas dataran yang dibatasi oleh
kurva ini dan garis ini adalah 25/6 satuan luas. Nah, soal selanjutnya adalah tentukan luas daerah yang diarsir. Jadi ini kan ada gambar grafik kan. Nah, ini tuh kita harus mencari luas daerah yang diarsir ini. Berarti ini kan diketahui kalau ini tuh kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 dan garis Y sama dengan X plus 5. Nah, berarti kita harus mencari titik potong antara antara kurva sama garis ini. Jadi kita cari titik potongnya Y sama dengan Y, terus kita peroleh X sama dengan 4 atau X sama dengan min 1. Berarti sini ini min 1, sedangkan ini adalah 4. Berarti nanti biasnya itu berbentuk seperti ini, bias berdiri yang menyusuri sumbu X dari min 1 hingga 4. Jadi batas integrasinya min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, setelah itu kita cari luasnya dengan rumus integral min 1 hingga 4 X plus 5 min X kuadrat min 2X plus 1. Jadi kan untuk mencari luasnya ini kan berarti batas atas dikurangi batas bawah, berarti kan X plus 5 dikurangi X kuadrat min 2X plus 1. Terus kita ini kita hitung, terus kita integral, kita masukkan batasnya, terus kita peroleh hasilnya luas ini adalah 125/6 satuan luas. Oke, soal selanjutnya kita punya soal di sini. Jadi cari luas daerah yang diarsir. Nah, di sini kan ada gambar kurva melengkung ke bawah, terbuka ke bawah. Nah, itu tuh diarsir ini. Berarti ini tuh artinya kan daerahnya dibatasi oleh kurva ini sama sumbu X. Nah, karena ini belum diketahui persamaannya, jadi kita harus menentukan persamaannya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada titik puncaknya yaitu min 2,7. Terus ada titik yang melalui sumbu Y yaitu 0,5. Lalu titik yang melalui sumbu X yaitu min 5,0 sama 1,0. Nih, nah terus kita pakai rumus yang Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah terus Y sama X nya kita masukin titik ini 5 sama 0, terus A nya ini kita cari, terus X1 X2 nya kita masukin dari sini, X1 nya min 5 sedangkan X2 nya 1. Terus kita peroleh A-nya sama dengan min 1. Kemudian kita substitusi A sama dengan min 1 ke persamaan ini, tapi titik X, Y-nya tidak kita masukkan. Jadi seperti ini. Dia sama dengan min 1 kali X plus 5 kali X min 1. Sama dengan min 1 kali X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan min X pangkat 2 min 4X plus 5. Nah, berdasarkan grafik ini, kita bisa membuat bentuk biasnya berdiri seperti ini. Nah, sehingga luasnya itu nanti kan berarti batas atas dikurangi batas bawah. Berarti kan batas atasnya itu merupakan kurva yang dengan persamaan yang kita cari tadi kan. Jadi kan minus X kuadrat min 4X plus 5 dikurangi sumbu X yaitu Y sama dengan 0 dikurangi 0. Karena dikurangi 0 maka kita abaikan saja. Setelah itu untuk batas integrasinya kita
bias ini itu berjalan mulai dari minus 5 hingga 1 di suku X, sehingga kita peroleh luasnya integral min 5 hingga 1 min x kuadrat min 4x plus 5 dx. Lalu kita integral seperti ini, terus kita masukkan batasnya, kemudian kita peroleh bahwa luas daerah yang diarsir ini sebesar 36 satuan luas. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan akar x plus 1 dan x sama dengan 8. Nah, pertama seperti biasa kita gambar dulu grafiknya biar kita tahu daerah mana yang harus kita cari. Nah, kita punya fx sama dengan akar x plus 1. Nah, kita misalkan kalau misal x dimasukin 0, kita peroleh y atau fx-nya itu sama dengan 1. Kalau misal kita masukin y-nya ini sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan min 1. Nah, jadi kita peroleh gambarnya seperti ini. Nah, jadi itu ternyata kurva fx ini dia tuh nggak ada batasnya gitu loh. Tapi karena kita punya x sama dengan 8, ini berarti kita punya daerah ini yang diarsir ini itu daerah yang kita akan cari luasnya. Nah, berarti kita bisa gambar bias berdiri seperti ini. Jadi dia biasnya itu berjalan mulai dari min 1 hingga 8. Jadi batas integrasinya itu min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Nah, untuk luasnya berarti kan kalau kayak gini tuh kita cari luasnya batas atas dikurangi batas bawah. Nah, untuk batas bawahnya kan berarti y sama dengan 0. Berarti kita langsung cari luasnya integral dari min 1 hingga 8 akar x plus 1 min 0. Tapi min 0 nya tuh diabaikan dx. Nah, kita pakai permisalan. Nah, yang di dalam akar itu kita misalkan t. Jadi t sama dengan x plus 1. Terus t ini kita turunkan terhadap x. Berarti dt per dx sama dengan 1. Atau dt sama dengan dx. dx yang dipindah. Nah, terus kita substitusikan ini ke sini dalam bentuk ini. Berarti kan integral akar t dt. Nah, terus ini tuh akarnya kita ubah ke bentuk pangkat. Jadi integral t pangkat setengah dt, terus kita integralkan biasa. Jadi kita peroleh 2/3 t pangkat 3/2. Nah, kemudian kita substitusikan kembali ke dalam bentuk x. Berarti kita substitusikan t ini tadi menjadi x plus 1 seperti ini. Nah, kan ini tadi kemudian kita langsung masukkan batasnya 8 sama min 1, terus kita peroleh hasilnya yaitu 18 satuan luas. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx akar x plus 1 dan x sama dengan 8 adalah 18 satuan luas. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan sin kuadrat x dan y sama dengan cos kuadrat x dengan batas integrasi pi per 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 pi per 4. Oke, jadi kita gambar dulu ya grafiknya. Nah, pertama kita cari titik potong dulu antara dua kurva ini. Jadi cari titik potongnya itu y sama dengan y, terus sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x, terus kita peroleh sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 1, terus ketemu tan
kuadrat X sama dengan 1, terus di Arcus jadinya X sama dengan pi per 4. Nah, terus oh ya, selain pi per 4 kan juga tan X sama dengan 1 itu sama dengan 3 pi per 4 dan kelipatannya. Oke, jadi kita gambar grafiknya seperti ini. Nah, kan ini tuh kurva cos ya, yang ini kurva cos, sedangkan yang ini kurva sin. Nah, terus kan tadi kan titik potongnya kan di sini, pi per 4 sama 3 pi per 4. Sedangkan di soalnya kan juga batas integrasinya ini pi per 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 pi per 4. Nah, jadi daerah yang akan kita cari itu yaitu daerah ini. Sehingga kita bisa gambar biasnya itu bias berdiri, sebab kalau misal bias tidur dia nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misal bias tidur kan dia biasnya seperti ini. Sedangkan untuk mencari bias, kalau misal bias berdiri kan berarti batas atas dikurangi batas bawah. Sedangkan kalau biasnya tidur berarti kan batas kanan dikurangi batas kiri ya lah. Kalau misal dia biasnya tidur gini, nah waktu di bawah gini dia tuh bakal nggak bisa, soalnya waktu dia bias tidur gini batas kanan sama batas kirinya itu kurvanya sama, jadi itu nggak boleh. Jadi kita untuk kurva yang ini kita cuma bisa pakai bias berdiri seperti itu. Nah, dengan batasnya itu pi per 4 sampai 3 pi per 4. Nah, kemudian kita cari luasnya. Berarti kan luasnya integral pi per 4 sampai 3 pi per 4 sin kuadrat X min cos kuadrat X dx. Soalnya kan ini kan batas atasnya itu sin kuadrat X dan batas bawahnya cos kuadrat X. Nah, ternyata ini tuh bisa pakai aturan kosinus yang cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan cos 2X. Jadi kalian harus hafal untuk aturan kosinus kalau misalnya kalian ketemu soal yang trigonometri. Nah, jadi kita peroleh minus integral pi per 4 hingga 3 pi per 4 cos 2x dx. Nah, tadi kan setelah kita ketemu ini, kita bisa integralin. Jadi kita misalkan 2x ini sama dengan t. Nah, terus t ini tuh diturunkan terhadap x. Jadi dt per dx sama dengan ini diturunkan terhadap x, berarti sama dengan 2. Nah, terus diubah ke dx sama dengan, berarti dx sama dengan dt per 2. Nah, tadi itu kan disubstitusi ke sini, berarti kita peroleh minus integral cos t dt per 2 sama dengan minus setengah integral cos t dt, terus ini di integral biasa, jadi kita peroleh minus setengah sin t. Nah, kemudian kita substitusi kembali t sama dengan 2x ke persamaan ini. Nah, setelah kita substitusi t sama dengan 2x ke minus setengah sin t, nah kita peroleh minus setengah sin 2x dengan batas pi per 4 hingga 3 pi per 4. Terus kita masukkan, terus kemudian kita peroleh minus setengah dikali minus 2. Jadi kita peroleh luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan sin kuadrat x dan y sama dengan cos kuadrat x dengan batas integrasi pi per 4 hingga 3 pi per 4, yaitu satuan luas.